Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Keisha Annabella dengan NIM 86034063. Saya dari Prodi S1 PGSD dari UPBJJ Palembang. Pada video presentasi kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sebuah topik yang sangat mendasar sekaligus krusial dalam dunia akademik, yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Di sini kita akan membedah bagaimana keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling memiliki hubungan timbal balik yang sangat kuat. Rekan-rekan sekalian, mengapa filsafat ilmu seringkali disebut sebagai pisau analisis? Dalam membedah persoalan pendidikan, jawabannya adalah karena filsafat ilmu memiliki tiga dimensi utama yang mampu menguliti, menguji, sekaligus memperkuat eksistensi keilmiahan ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu dimensi ontologi. Dimensi ini mempertanyakan apa sebenarnya hakikat pendidikan sendiri. Melalui ontologi, filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan bukan sekedar alat transfer informasi atau hafalan, melainkan sebuah sistematis untuk memanusiakan manusia dan mengembangkan seluruh potensi kedirian siswa. Yang kedua, yaitu dimensi epistemologi. Dimensi ini menjawab bagaimana ilmu pendidikan itu diperoleh dan disusun. Disinilah filsafat berperan menguji mode kurikulum dan teori-teori pembelajaran. Filsafat memastikan bahwa apa yang diajarkan di dalam kelas memiliki landasan metodologi yang valid, ilmiah, empiris, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar asumsi belaka. Yang ketiga yaitu dimensi aksiologi. Dimensi ini menelaah tentang untuk apa ilmu pendidikan itu digunakan. Ontologi memperkuat nilai-nilai etika dan moral dalam praktik pendidikan. Melalui dimensi ini, kita dipadu agar ilmu yang diajarkan tidak bebas nilai, melainkan harus berdampak positif bagi pembentukan karakter dan kemasalahan masyarakat. Hubungan antara keduanya bukanlah hubungan satu arah, melainkan hubungan timbal balik yang saling menghidupkan. Di satu sisi, filsafat ilmu memberikan fondasi teoritis, arah, dan kompas bagi ilmu pendidikan agar tetap berada di jalur yang benar dan logis. Namun, di sisi lain, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Bagaimana caranya? Proses pendidikan yang bermutu akan melahirkan manusia-manusia yang kritis, reflektif, dan analitis. Ketika para pendidik dan siswa mempraktikkan pendidikan di lapangan, mereka akan menemukan fenomena, tantangan, dan realitas baru. Pengalaman empiris di dunia pendidikan inilah yang nantinya menjadi bahan bakar bagi filsafat ilmu untuk terus mengkaji, mengevaluasi, dan melahirkan pemikiran-pemikiran filosofis yang relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh konkret penerapannya, mari kita lihat implementasi kurikulum merdeka yang saat ini kita jalankan di Indonesia. Secara aksiologi, kebijakan kurikulum ini didasari atas filsafat humanisme, yaitu kemerdekaan potensi anak dan menghargai keunikan setiap individu dan
profil pelajar Pancasila. Lalu, secara epistemologi, penerapannya diwujudkan dalam metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Di sini, siswa tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif yang hanya mendengarkan, melainkan diajak untuk melakukan eksperimen, simulasi, dan memecahkan masalah nyata di sekitar mereka secara ilmiah. Ini adalah bukti nyata bagaimana filsafat ilmu bekerja memperkuat kebijakan kurikulum hingga proses pembelajaran di kelas. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu bukanlah sekedar teori abstrak yang ada di atas kertas. Filsafat ilmu adalah pondasi, roh sekaligus kompas yang memastikan ilmu pendidikan tetap berdiri kokoh secara ilmiah, bernilai secara moral dan adaptif terhadap masa depan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.